Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kepada para asatidzah, Bapak Dewan Guru yang semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga untuk selalu bisa istiqamah, bersabar di dalam menepati ilmu dan mengajarkannya. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan saya dalam mencintai kalian semua bisa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, beberapa hal yang ingin ana titipkan pesan, khususnya di kelas 9, umumnya seluruh anak-anak. Yang pertama, mari kita selalu membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupalah untuk menjadi hamba yang selalu bertakwa, yaitu berupaya membangun benteng yang kuat antara diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikokohkan bentengnya, dibangun dinding yang kokoh antara diri kalian dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada penghalang ilmu yang lebih dahsyat daripada maksiat, yang melemahkan hafalan kita, yang menjadikan tubuh kita ini malas, yang menjadikan pikiran kita ini tumpul, yang menjadikan akal kita ini kehilangan kecerdasannya, itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijaga, jangan sengaja memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, ya, ingat-ingat ini, gak ada yang nyatat soalnya ini. Hafalan berarti ya. Nanti perlu imtihan lagi enggak untuk cek hafalannya ini? Dihafalkan ya semuanya. Kemudian yang kedua, jadi orang itu yang jujur, kokoh, tidak pelin-pelan. Nah, dengarkan,
Jadi orang hamba Allah, apalagi penuntut ilmu yang jujur, kokoh, tidak pelin-pelan. Milikilah hati yang seperti kaca yang jernih. Jangan punya hati yang seperti spon, busa. Hati yang kayak kaca yang kokoh dan jernih itu kalau ketimpa kotoran dilap gitu aja kembali bersih, mudah. Tapi kalau busa tertetesi kotoran, kotoran itu akan diserap masuk ke dalam busa tadi. Begitu diperas keluar air yang kotor hitam. Nah, itu hati yang jelek, mudah berubah-ubah, pelin-pelan. Dengarkan ya, didengarkan. Nggak boleh apa tadi coba? Punya hati yang kotor, pelin-pelan. Itu mudah berubah-ubah. Artinya apa? Ilmu yang sudah dipelajari itu jadikan wasilah untuk kalian berdoa kepada Allah agar dikokohkan hatinya, sehingga ketika melihat sesuatu itu ditimbang dulu. Oh, ini lihat model rambut kayak gini, diukur dulu dengan ilmunya, pantas nggak saya punya rambut yang saya potong seperti itu. Melihat perilaku yang seperti ini, benar apa tidak perilaku itu. Jadi jadilah seorang itu yang kokoh, tidak mudah berubah. Berada di lingkungan kayak apapun, dia punya prinsip yang teguh, tidak seperti bunglon. Ngerti bunglon? Hinggap di dahan hijau jadi hijau, di dahan hitam jadi hitam, merah jadi merah. Itu namanya mutalawwinun, pelin-pelan. Jangan ya, tak boleh begitu, harus kokoh. Orang mukmin itu kata Nabi SAW ibarat pohon yang kokoh. Dia diterpa angin barangkali, ujian hidupnya berat, doyong begitu, tapi nggak sampai roboh, nggak sampai terangkat sampai akarnya, ndak, dia doyong gitu. Nah, ini tegak lagi. Lah orang yang munafik pelin-pelan itu ibarat pohon yang nampaknya bagus tapi akarnya nggak kokoh, ya, kena angin dikit langsung tumbang. Nah, ini dijaga anak-anak, karena usia muda, umur-umur SMP kelas 9, SMA kelas 1 itu masa-masa yang memang betul-betul harus dijaga. Kalau kalian bisa menjaga masa ini istiqomah, kokoh di atas agama Allah, kata ulama apa? Farju, harapkan pemuda yang seperti itu akan menjadi pemuda yang tangguh dan baik. Tapi kalau masa-masa itu oleng, harapannya kecil. Maka jadi yang kokoh, jangan mudah berubah. Nanti barangkali baik yang lanjut di sini ataupun lanjut di luar, barangkali lanjut di tempat pendidikan yang lain. Tidak setiap yang dilihat dan didengar harus diikuti, ada timbangannya. Tadi kan sudah diajarkan katanya, terima kasih kepada asatidzah dan guru yang dengan sebab kalian, engkau, kami bisa membedakan yang halal dengan yang haram, yang hak dengan yang batil. Nah, ini Masya Allah. Maka satu ya, pesan saya satu. Yang ke berapa ini? Pertama takwa Allah ya. Yang kedua, milikilah sifat jujur, kokoh, dan jangan pelin-pelan, ya, jangan mudah berubah. Ya biar tetap seperti itu loh, wajah-wajah ahli sunnah itu, ya. Kemudian yang ketiga, bekal mencari ilmu itu yang paling pokok dua. Diperhatikan itu,
Bahkan bekal hidup itu yang paling pokok dua hal. Yang pertama, kecerdasan yang Allah berikan, akal yang cerdas. Kata Ibnu Abbas, miftahul ilmi itu isnani, dua. Yang pertama, qalbun aqul, akal yang cerdas. Alhamdulillah anak-anak pada cerdas semuanya. Iya, paling banyak ranking berapa satu kelas? 13. Nah, 13 masih 20 besar. Masya Allah, ya tak? Masih 20 besar. Jadi qalbun aqul, modalnya akal yang cerdas. Kecerdasan akal diasah terus. Dan jauhkan dari maksiat tadi, karena tadi yang bikin akal tumpul apa? Maksiat. Apalagi maksiat yang tersembunyi. Maksiat yang tersembunyi ini cepat sekali memakan apa? Kecerdasan, menghilangkan kecerdasan. Nah itu, jadi akal yang cerdas, hati yang cerdas, ya. Kemudian bekal yang kedua, kalau versi Ibnu Abbas, lisanun saul, penasarannya tinggi, suka bertanya, kalau nggak ngerti itu nanya. Itu jadikanlah satu. Kemudian yang kedua bekalnya adalah az-zaka, kebeningan hati. Dua, hati yang bening, akal yang cerdas. Ini modal yang sangat utama. Kalau toh barangkali Allah anugerahkan kepada kita akal yang pas-pasan, kecerdasan kita tidak cerdas betul, jangan sampai lepas hati yang bening. Karena kecerdasan semata tanpa dibimbing taufik dari Allah, hati yang dapat petunjuk justru akan jadi kerusakan dan bumerang. Coba perhatikan anak-anak sekalian, jadi miliki itu. Banyak orang yang cerdas. Wasil bin Atha itu cerdasnya luar biasa. Ini tokoh ahli bid'ah Mu'tazilah, namanya Wasil bin Atha. Cerdasnya luar biasa. Dalam sejarah, Wasil bin Atha ini cidal, nggak bisa menyebut huruf ro, nggak bisa. Kalau kita R gitu nggak bisa, pokoknya cidal. Lah suatu saat dia dalam kondisi mendadak dicoba oleh teman-temannya itu, disuruh muhadharah di depan para masyayikh, karena maksudnya supaya ketahuan cidalnya begitu. Maka dalam waktu yang singkat, ini bukti kecerdasannya, ini bukan memuji loh ya, tapi mengakui kecerdasannya. Dalam waktu yang singkat dia susun muhadharah yang itu ditulis dalam sejarah oleh para ulama. Dalam muhadharah dia itu utuh, bagus, mumtaz, nggak ada satupun huruf ro, nggak ada, R-nya nggak ada. Nah, ini menunjukkan apa? Kecerdasannya. Dia mau dibully supaya cidalnya nampak, sehingga itu loh cidal. Tapi dia susun muhadharah, ceramah, nggak ada huruf ro. Dan ceramah ini bagus, diakui oleh para ulama. Wasil bin Atha ini luar biasa. Dia diberi apa? Kecerdasan. Sayangnya tidak diberi hati yang jernih oleh Allah, tidak diberi taufik, akhirnya menjadi gembong kesesatan. Jadi mengandalkan kecerdasan saja, apalagi disertai dengan kesombongan, ini menjadi cikal bakal kehancuran diri kita sendiri. Maka dua hal dimiliki. Yang cerdas, walhamdulillah, tapi jangan sampai lupa selalu didampingi dengan apa? Meminta taufik kepada Allah
supaya hati kita dibimbing menjadi hati yang mau tunduk kepada kebenaran. Jelas ya? Masih terekam ini? Masih ya? Nah, berapa bekalnya tadi? 2. Akal yang cerdas menimbulkan rasa penasaran yang tinggi sehingga senang untuk bertanya, senang untuk mengambil ilmu. Yang kedua, hati yang jernih. Yang keempat ya, pesan anak, selalu minta tolong kepada Allah. Seorang itu tidak akan bisa baik kalau tidak diberi taufik oleh Allah, meskipun dia punya guru yang luar biasa hebatnya, meskipun dia tinggal di tempat yang sebaik-baiknya tempat, nggak bisa. Kalau Allah nggak pilih dia untuk jadi orang baik, nggak akan pernah bisa jadi baik. Sebaliknya, seorang yang Allah beri taufik, Allah beri hidayah, Allah pilih dia karena dia memang memilih itu, berjuang untuk baik, meskipun diletakkan di tempat yang seburuk-buruknya tempat, di hadapan dai yang seburuk-buruknya dai, dia akan tetap memilih jalan Allah. Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah. Lama apa sebentar? Lama, 950 tahun. Begitu beliau disuruh bikin perahu, Nuh panggil binatang, semua binatang pasangan-pasangannya naik ke perahu. Loh, binatang ini nurut, hanya sekali seruan, ayo naik perahu, naik. Tadinya nggak pernah didakwai sama Nuh, sekali diperintah, ayo naik perahu, taat sama Rasulnya. Lah manusianya itu 950 tahun diajak loh, nggak ada yang gubris. Walam yazidhum du'ai illa firara. Ajakan Nuh itu malah tambah ditinggal lari sama kaumnya. Sampai anaknya Nuh sendiri, putra kandungnya Nuh alaihi salam, di hadapan guru bapaknya Rasul yang ilmunya sudah sempurna, hidup di tengah-tengah rumah yang penuh dengan apa? Ilmu, mukjizat. Anaknya tidak mendapatkan apa? Hidayah, justru menentang dakwah bapaknya, kafir. Ibarat ayam mati di lumbung padi. Jelas. Makanya anak-anak harus minta pertolongan kepada Allah ini supaya diberikan hidayah, diberi taufik, diajari guru yang bagus. Misalkan guru bagus, ada Ustadz Wahyu, ada Ustadz Arya, ada Pak Haryadi, ada guru-guru yang bagus, diajari akidah yang bagus. Tapi kalau Allah nggak memberikan hidayah, apalah artinya guru-guru kita ini dibanding Nabiullah siapa? Nuh alaihi salam. Nggak masuk. Jelas ya? Sementara Asiyah, istrinya Fir'aun, di hadapan dai kepada kekafiran yang bengis, kejam, memaksa, tiap saat mendengar kekafiran dan dipaksakan, dia memilih jalan Allah daripada ajakan-ajakan Fir'aun. Karena itu anak-anak betul-betul difahami ini. Hidup kita ini kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Maka jangan mudah berubah tadi. Melihat temannya melakukan ini, ikut, padahal nggak ngerti ini benar apa salah. Nggak boleh seperti itu. Temannya mencuri, ikut mencuri. Temannya nakal, ikut nakal. Temannya jahat, ikut jahat. Sedang urusan kita nanti kepada Allah itu sendiri-sendiri. Ada masuk kubur sendiri, nanti bertanggung jawab di hadapan Allah sendiri. Maka pikirkan saat itu, kenapa saya harus berubah?
Jelas ya anak-anak, kadang-kadang begitu sih. Jadi ketika misalkan seorang melakukan kemaksiatan, salah seorang kalian melakukan kejahatan, alasannya kenapa? Teman-teman saya semuanya jahat kok. Apa alasan itu diterima? Nggak diterima. Hatta di hadapan Allah, Allah akan kumpulkan semua, berarti kalian itu kumpulan orang-orang yang jahat. Jadi nggak ada udzur, maka belalah diri kalian sendiri, dibela dirinya, disayangi, dicintai, jangan ikut-ikutan orang. Dipertimbangkan ya, jangan mudah plin-plan tadi loh ya, yang kokoh, yang kuat, yang punya prinsip yang teguh, jangan mudah terpengaruh teman ya. Nah itu. Kemudian berikutnya anak-anak sekalian, tidak lupa kita pesankan dijaga sholatnya. Sholat fardu yang 5 waktu dijaga betul. Ingat ya, kalian tidak ada yang mengawasi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup itu. Jadi sholat nggak perlu disuruh lagi, jangan lagi sholat harus dibangunkan, jangan jadi beban orang tua. Beri contoh yang baik. Jadi waktunya sholat nanti di rumahnya, di kampung halamannya sana, jadi contoh ini ke masjid. Masya Allah, ini mana ini lulusan SMP IT Al-Qudwah Ma'had Tahqiqus Sunnah. Syukur yang adzan kalian, gak ada orang lain imam kalian, gak ada orang lain makmumnya juga kalian, begitu. Satu ini pionir kebaikan. Jadi contoh, gak apa-apa. Bahkan nanti orang tua itu akan Masya Allah kesannya, ya Allah, itu yang ke masjid duluan dia, yang adzan dia, habis adzan sholat sunnah, duduk berzikir, pakaiannya sopan, akhlaknya sopan. Itu sudah, kalian gak usah ngomong, Allah akan takdirkan orang yang melihat kalian itu akan apa? Mencontoh. Meskipun masih lulusan SMP, sudah dicontoh oleh orang-orang tua di kampung itu. Apa enggak seneng? Kalian seneng enggak? Seneng. Lu kami gurunya senengnya pol melihat seperti ini. Masya Allah. Jangan sampai ini sendal imam masjid hilang, digosok. Siapa yang gosok? Lulusan SMP Al-Qudwah. Loh kok kamu gosok loh? Ya di pondok biasa loh. Jangan disamakan dengan pondok. Meskipun di pondok juga, terus boleh nggak gosok itu? Tidak boleh, jangan. Nah itu sudah namanya berdakwah. Kalau belum bisa menyampaikan ilmu dengan lisan, dan jangan menyampaikan, belum waktunya, sampaikan ilmu itu dengan apa? Amal perbuatan, beri contoh. Sholat yang bagus, yang khusyuk, nggak tergesa-gesa, pakaiannya nampak, tidak isbal, rapi, sudah mandi. Sudah mandi belum tadi? Belum. Besok mandinya. Nah, dijaga sholatnya ya. Terutama sholat fardu yang 5 waktu. Terutama sholat apa? Subuh sama sholat isya, dijaga betul. Terus misalkan bermain dan seterusnya, tadi prinsip pertama dipakai, jangan mudah terpengaruh. Orang itu jangan gumunan, ngerti gumunan enggak? Bahasa apa gumunan itu? Gampang heran gitu loh. Jangan takjuban. Wah, jangan. Biasanya orang yang seperti itu gampang tertipu. Meskipun gumun diempet di sini, biasa. Padahal heran betul di sini, gitu loh. Jelas. Jangan mudah mengagumi sesuatu sebelum kita ini ngerti hakikat sesuatu tadi. Karena apa? Kekaguman itu tadi akan membuat kita akan bergerak mencontoh. Jangan dulu, ditimbang dulu. Jelas ya? Mau pulang besok ini, kadang-kadang Masya Allah kalau nggak diingatkan, pakaian pensil dipakai loh. Mau pulang itu,
sudah pakai celana pensil, bukan lagi spidol, kan gitu ya. Nah, itu. Jadi pikir, ngelihat dirinya ini, loh, saya ini santri loh, masa santri warnanya kayak gini? Nggak pantas lah, malu sama siapa? Sama Allah, malu. Udah dididik tentang adab, tentang tauhid, tentang apa? Fikih dan seterusnya. Masya Allah. Makanya tadi yang pertama, jangan punya sifat pelin-pelan, nggak jujur. Udah banyak orang itu nggak jujur. Kalau di pondok temu ustadznya, Masya Allah, walimnya kurang, nggak bisa diukur, kan gitu ya. Tapi begitu meleng dari pengawasan manusia, sudah nggak ada bedanya ini. Ini tukang parkir apa santri, nggak beda. Ini modalnya apa? Kejujuran, kokoh, tidak mudah berubah-ubah, tidak pelin-pelan. Jadi bangga itu loh, saya ya begini ini itu loh, sendiri sama orang ya saya begini, hamba Allah ini loh, begitu loh. Masing-masing namanya tanya, misalnya siapa? Muhammad, ya ini Muhammad gitu loh ibaratnya. Sabit atau siapapun begitu. Jangan dia Muhammad tapi praktek hidupnya bukan prakteknya Muhammad gitu loh. Jangan. Bangga sebagai diri kita hamba Allah itu. Jadilah diri kalian, jangan jadi orang lain. Diri kalian santri yang dididik dengan ilmu yang bermanfaat, jadilah itu, jangan jadi orang lain. Repot kalau jadi orang lain tuh. Lah orang lain tuh banyak kok. Orang hitam, kalian gimana? Mau jadi hitam? Kebetulan hitam, mirip. Mau putih, nanti ketemu yang putih. Nggak bisa, itu bunglon namanya. Banggalah jadi diri kalian hamba Allah. Jelas ya? Dijaga apa? Salatnya. Karena kalian mati, itu yang ditanya bukan sodakoh. Udah berapa sodakohmu? Nggak ditanya. Zikirmu sudah berapa? Nggak ditanya. Bukan itu yang pertama kali ditanya. Begitu mati di yaumul kiamah, pertama yang ditanya sholat kalian. Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal kiamah min amalihi as-shalah. Pertama kali yang akan diperhitungkan di yaumul kiamah dari amal ibadah manusia itu sholatnya. Idza salahat salaha sairu amali. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya jelek, rusak seluruh amalnya. Maka dijaga. Orang banyak sodakohnya, orang banyak berzikir, orang banyak menolong manusia yang lain, tapi sholatnya rusak, sia-sia. Dijaga sholatnya. Sudah diajari sholat yang benar tak? Kalau sudah diajari sholat yang benar, pesan ya, Rasulullah itu mengatakan, awwalu ma yuslabu min hadhil ummah al-khusyu'. Perangai pertama yang tercabut dari hati umat ini adalah kekhusyuan. Bagaimana caranya khusyuk? Diperjuangkan. Sholat itu ya diperhatikan. Jangan kondisi capek, kondisi nggak siap, kondisi berkeringat, sholat. Jangan, itu namanya nggak menjaga sholatnya. Jelas ya? Dijaga sholatnya. Terakhir ya, jaga kehormatan 3 hal yang besar. Jaga kehormatan 3 arah yang besar. 1, jaga kehormatan orang tua kalian. Semua orang tua pengen punya anak yang baik. Orang tua di sini, orang tua kandung, nasab, orang tua dalam ilmu, para guru, para ustadz. Dijaga kehormatan mereka. Jangan pernah menggibah mereka. Jangan pernah menjatuhkan kehormatan mereka. Jangan pernah menelantarkan dan menyia-nyiakan mereka. Jangan pernah memberatkan hati-hati mereka.
jaga kehormatannya, kemuliaannya. Kalau istilah Jawa, anak polah wong tua keplagah. Anak berlaku buruk, orang tua kena imbasnya. Berarti anak yang seperti ini tidak menjaga kehormatan orang tuanya, dijaga. Jadilah anak yang jadi penyejuk pandangan orang tua, senang gitu loh. Jadi tiap saat dilihatin sama orang tuanya. Mana tadi Ryan itu? Nah, dicari. Kenapa? Kalau nggak ngelihat sesaat saja orang tuanya, kayaknya kurang arti hidupnya. Nah begitu. Jangan orang tua melihat, begitu ngelihat anaknya kambuh ini, diabetesnya, misalnya gitu. Jangan. Dijaga kehormatan orang tuanya. Orang tua ada berapa tadi? Dua sisi. Orang tua secara nasab, orang tua secara roh, yaitu guru-guru dan ustadz-ustadz kalian. Dijaga kehormatannya. Jelas ya? Satu, jaga 3 kehormatan ini. Yang satu, orang tua, gak boleh digunjing, gak boleh digibah, gak boleh dibicarakan buruk, gak boleh ditelantarkan, jangan dibikin sedih. Gembirakan mereka. Kalau kami gembiranya, kalau kalian baik, gembira. Orang tuh di rumah gembira kalau kalian baik. Nggak mungkin orang tua kalian minta duit sama kalian tuh, enggak, masih segini-segini kok. Jelas ya? Karena ada anak kadang gini, saya mau mondok lanjutkan, mana maunya? Ya, terserah, tapi beliin HP. Nah, itu benar apa enggak benar itu? Itu memberatkan. Lah di pondok kan nggak boleh HP. Ya sementara simpan di rumah, nanti titip sama ustadznya. Itu memberatkan orang tua. Akhirnya karena anak semata wayang, mata wayang itu berapa? 1? Nah, wes gimana lagi, anak saya ustadz nggak mau mondok kalau nggak dibeliin HP. Terpaksa saya beliin. Setahun berikutnya orang tua menunggu kehadiran orang tua anaknya. Kenapa? Dikeluaran dari pondok. Kenapa? Kasus HP. Ini sudah berat di pertama, berat di kesimpulannya. Jelas anak-anak ya? Sayang nggak sama orang tuanya? Loh, kok nggak ada yang jawab? Sayang nggak sama orang tuanya? Saya. Jaga kehormatannya. Sayang nggak dengan bapak-bapak guru ini? Jaga kehormatan. Ya. Yang kedua, kehormatan diri kalian sendiri. Jaga. Jadi antara melakukan yang pantas tidak pantas diperhitungkan. Ini pantas nggak saya kerjakan? Merusak kehormatan saya apa tidak? Dijaga. Yang kedua, yang ketiga, jaga kehormatan majelis ilmu. Jangan melukai majelis ilmu yang pernah kita menimba ilmu di situ. Maka ketika barangkali yang nggak lanjut di sini, lanjut di luar, di ma'had yang lain, tunjukkan ini loh santri mathil, lulusan SMP Al-Qudwah Masil, bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang sudah diajarkan kepadanya dalam bentuk akhlak dan adab yang membanggakan. Masya Allah. Sehingga secara prestasi nampak dan secara akhlak dan adab menggembirakan. Anak itu senang. Pernah ketika kunjung Syekhuna setahun Rafiq dari Gresik ke sini, begitu ketemu jabat tangan, gimana alhamdulillah kabarnya. Habis itu pertama yang beliau sampaikan ke anak, beliau itu manggil saya ustadz. Saya malu sebenarnya, jangan panggil saya ustadz lah ustadz, saya bilang gitu. Lah gimana mau dipanggil syekh katanya gitu, malahan wah tambah apes kan gitu ya. Ya wis piye meneh nompo kan gitu ya. Kata beliau, Masya Allah, ada santri dari antum yang luar biasa, bagus, pokoknya udah bagus, seneng betul saya. Alhamdulillah, kalau ada yang seperti itu lagi tolong sampaikan ke sana. Masya Allah, saya sebagai anak beliau seneng. Kenapa? Langsung dari orang tua kandung ibaratnya dalam ilmu, mengapresiasi
anak-anak kita yang dari sini ketika ke sana menggembirakan orang tua, ibaratnya cucu saya itu menyenangkan saya. Masya Allah. Bisa nggak kira-kira anak-anak begitu? Hah? Di tempat yang lain, yang mau belajar di tempat yang lain. Bahkan yang di sini semakin tingkatkan apa? Kebaikan-kebaikan tersebut. Jelas ya? Dijaga kedua orang tuanya. Orang tua secara nasab dan orang tua secara apa? Ilmu. Yang kedua dijaga kemuliaan diri sendiri. Yang ketiga dijaga kehormatan majlisul ilm. Jangan pernah di masil itu gurunya misalkan begitu, kepala sekolah itu noa kalepol, ini sudah menggibah, merusak kehormatan majlisul ilm. Enggak itu loh. Sak nakal-nakalnya guru itu baik. Iya Pak enggak? Kenapa? Karena itu dalam petunjuk cari ilmu, bersabar dengan watak kerasnya guru. Loh, guru itu kan wataknya beda-beda. Jelas ya, ini yang terakhir ya. Jaga kehormatan dan kemuliaan berapa hal tadi? 3 hal. Orang tua, baik guru, ustadz, ataupun orang tua kan kandung. Kehormatan dan kemuliaan diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Jangan didolimi, jangan melakukan hal yang merusak kehormatan dan kemuliaan tersebut. Yang ketiga dijaga majlisul ilm. Jadi yang lanjut belajar di luar ibarat semacam utusan, duta, mewakili masil, menunjukkan bahwa kita hamba Allah yang dididik di masil, ini loh wujudnya kebaikan dan kebaikan. Itu ya anak-anak sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, khususnya kepada anak-anak sekalian, dibimbing untuk terus sampai kepada cita-cita yang mulia, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hati yang penuh rasa takut kepada Allah sebagai wasilah terbesar untuk bisa membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini ana pribadi mewakili para asatid keluarga besar Ma'had Hakimus Sunnah, selamat jalan pulang ke tempatnya masing-masing, jalani liburan dengan baik, sampaikan salam kami, salam yang penuh kasih sayang dan cinta dari kami kepada kedua orang tua dan keluarga. Kemudian titipkan kepada orang tua apa yang sudah kami titipkan tadi, agar sama-sama terus mengawasi, membimbing kalian dengan sebaik-baiknya. Jazakumullahu khairan. Insyaallah kami berupaya terus untuk mempertahankan dan membangun cinta yang telah sama-sama kita perjuangkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu gembiranya kami kalau kami melihat dan mendengar kabar kalian bahagia dan sukses. Maka berjuanglah itu dan pertama orang yang mestinya kalian beri kabar kesuksesan kalian, orang-orang yang mencintai kalian, yaitu guru dan ustadz-ustadz kalian. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.